Selamat Hari Raya Pentakosta. Saya percaya pertama Pentakosta yang pertama itu turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Lalu yang kedua kita melihat yaitu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan itulah bukti bahwa Tuhan hobi mengangkat orang yang paling rendah, didudukan tempat paling tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang Galilea yang dianggap rendah oleh orang-orang Yudea. Sama sekarang mungkin di Indonesia Timur lah begitu, yang kurang diperhitungkan. Malah dipilih oleh Tuhan jadi rasul-rasul. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Hanas, Kayafas dan keluarga. Jadi KKN ini, keluarga dari imam besar menghakimi dua hamba Tuhan ini. Yang satu mengangkat diri tinggi, yang satu diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah apa yang terjadi, Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab dia ditanya, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kau melakukan hal itu? Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak lahirnya, kecil di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika orang melihat mereka orang hebat dengan nama Yesus Kristus. Yang kamu salibkan itu, kata Rasul Petrus. Sedangkan siapa Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Firman Allah mengatakan bagaimana ada yang bertanya, apa yang baik keluar dari Nazaret? Mungkin saudara berasal dari keluarga sangat sederhana, mungkin berasal dari ujung timur Indonesia, yang mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Ada kabar baik buat setiap daripada Anda. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes. Ketika mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes yang tidak takut akan manusia, maka firman Tuhan mengatakan mereka baru sadar that they had been with Jesus. Mereka ini bergaul dengan Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Tuhan hobi memang. Kalau saya berasal dari satu daerah yang bahkan di peta nggak ada, rapopo, tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengangkat kita. Dari Nazaret, Yesus Kristus dari Nazaret, saya percaya setiap tindakan daripada Allah tidak ada yang kebetulan. Lahirnya di Bethlehem, tinggalnya di Nazaret, itu di daerah Galilea. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih banyak di Galilea daripada yang di Yudea. Bahkan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang 11 adalah orang Galilea, hanya satu berasal dari Yudea. Disebutkan dari namanya Yudas Iskariot. Iskariot adalah sebuah kota kecil tetapi dari daerah Yudea. Dan justru Tuhan mengangkat rasul-rasul ini, orang-orang sederhana. Memang di Bali di mana kami tinggal ada Raja Bali pernah bertobat, Anak Agung Panjitisna yang juga seorang sastrawan. Tetapi pertama kali adalah seorang pembantu rumah tangga dari Cangtohang. Seorang wanita, dulu dianggap enteng kan. Dan justru dari kasta yang terendah, bahkan tidak punya kasta, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Marilah kita belajar sesuatu hari ini, jangan menganggap rendah siapapun. Karena Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling sombong, paling tinggi, paling angkuh, paling berkuasa. Dan mengangkat orang yang paling rendah. Kita ingat bagaimana Presiden Soeharto itu diturunkan pada waktu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan baru beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pas 10 hari yang lalu. Dan karena itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pastikan setiap daripada warga negara kerajaan Allah bukan cuma dilahirkan kembali, tapi penuh dengan Roh Kudus. Melakukan perintah agung, yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kemudian beritakan firman Tuhan sampai ujung bumi. God bless you warga kerajaan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara, kalau kita mengikuti kalender suci kita, ya maka minggu ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Ya, dan itu sebabnya saya juga akan menyampaikan firman Tuhan dalam kaitan dengan karunia Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita. Dan saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, karunia terbaik. Ya, kita akan belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-11.
Tapi saya mau memberikan sedikit konteksnya ya. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, maka di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baru saja selesai berdoa di suatu tempat yang tidak disebutkan. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang kepada para murid dan salah satu di antara mereka kemudian mengajukan permohonan. Guru, ajarlah kami berdoa. Ya, dan saya kira kalau saya memposisikan diri saya pada diri murid itu, saya juga akan mengajukan permohonan yang sama. Ya, melihat Tuhan Yesus yang begitu karib, dekat, intim dengan Bapa di surga, maka pasti kita pun juga punya kerinduan pengen ya seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, saudara. Ya, dan kemudian Tuhan Yesus menjawab permintaan dari murid tersebut dengan mengajarkan sebuah model doa yang sangat terkenal, yaitu doa Bapa kami. Nah, setelah itu kemudian Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang doa juga, saudara. Dan ini yang akan menjadi fokus pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, mari kita sama-sama akan melihat Lukas pasal 11 ayat yang ke-5 sampai ke-8 terlebih dahulu, saudara ya. Kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat-ayat yang genap ya. Ayat 5 mulai. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Iya. Nah, saudara, mari kita pahami terlebih dahulu ya. Saya kira ini lazim pada zaman itu karena belum ada alat-alat transportasi yang canggih, saudara ya. Maka kalau ada seorang mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, umumnya ditempuh entah dengan jalan kaki atau kalau punya hewan tunggangan ya akan memakai keledai, unta ataupun kuda. Nah, bergantung pada jarak ya, jarak tempuhnya. Kalau panjang maka biasanya orang harus menginap. Apakah ada penginapan? Ada, tapi biasanya ya kumuh dan seringkali berbahaya. Nah, itu sebabnya yang paling aman adalah numpang di rumah teman. Atau temennya temen, atau temennya temen. Ini masyarakat timur itu kan relasional sekali ya. Sebabnya ada orang yang mengatakan itu karena masyarakat timur itu budayanya itu budaya relasional, maka disitulah menjadi potensial untuk tumbuh suburnya suap. Karena kalau kita pergi ke rumah teman atau ngunjungin siapa saja kan mesti ada buah tangan. Kalau kita minta tolong seseorang kan mesti kasih sesuatu. Ya, tanpa sadari itu membudaya dan akhirnya berubah menjadi budaya yang korup. Saudara. Ya. Kalau teman pergi gak segan-segan ngomong begini, ojo lali oleh-oleh.
Ya betul ya saudara ya. Relasional nggak masalah. Kalau sama orang barat begitu mereka mendelik. Ya ini minta kok berani amat minta oleh-oleh saudara ya. Di mereka nggak ada budaya seperti itu. Kalau mereka itu rule based society, berdasarkan aturan, maka di sana biasanya memang korupsi tidak marak seperti di negara kita. Jadi ini masalah hospitality, ya keramah tamahan, memberi tumpangan, memberi makanan, minuman itu sebagai bagian dari budaya mereka. Nah, tetapi masalahnya ini datangnya itu sekonyong-konyong dan tengah malam, saudara. Itu yang sangat merepotkan sekali. Bayangkan ya, mereka belum ada kamar-kamar jadi tidur bareng-bareng, saudara. Kalau satu orang bangun, maka yang lain juga ikut bangun, ribet saudara. Ya, sangat-sangat ribet ya. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu kan belum ada listrik. Jadi orang itu biasa pulang kerja sudah capek ya kemudian terus tidur, enggak WA-an, enggak browsing, enggak sightseeing di gadget mereka, enggak ada itu. Mereka pasti akan tidur awal. Ya, dan kemudian diceritakan di sini kenapa kok pintu kemudian dibuka. Bukan karena hubungan persahabatan tetapi karena terus ngetok pintu. Ya, kalau sekarang ini saya kasih tahu cara yang terbaik ya. Kalau ngetok pintu enggak dibuka-buka, usah diketok terus. Teriak saja, paket. Pasti nanti akan ada yang keluar saudara. Biasanya itu yang ditunggu-tunggu. Jadi poinnya itu apa sih? Ya. Nah maka ini yang sebenarnya yang Tuhan Yesus mengajarkan ya. Doa itu seharusnya dipanjatkan dengan keberanian, ketekunan dan tanpa keraguan. Bahkan saat itu tampak sulit atau tidak pantas. Kenapa ini Tuhan Yesus ajarkan? Karena Tuhan Yesus mau menggarisbawahi hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita adalah anak-anak Allah dan Allah itu adalah Bapa kita. Kalau sama Bapa sendiri seharusnya tidak ada sungkan. Ya, enggak usah munyer-munyer, enggak usah muter-muter kalau minta sesuatu, harus direct, langsung saja. Ya, saya masih ingat waktu anak-anak kecil itu kalau mereka minta itu saudara benar-benar tidak tahu malu. Ya, mau pengen makan apa, KFC Pak. Dan bukan hanya tidak tahu malu, mereka tidak tahu malu plus ngeyel saudara. Itulah karakteristik dari seorang anak. Dan Tuhan mengharapkan itu karena dia adalah Bapa kita. Dia mendengarkan permintaan kita dan dia menjawab doa-doa kita. Nah itu di awal saudara ya. Nah mari kita lanjut sekarang ayat 9-10 ya, saya lanjutkan di sini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah saudara, banyak waktu saya pakai untuk merenungkan perkataan Tuhan Yesus ini ya, khususnya di ayat yang ke-9 itu. Apa sih maksudnya? Dan ini jelas menunjuk bahwa ada peningkatan intensitas ya, minta, cari, ketok. Ada peningkatan intensitas. Ya. Lalu di kemudian hari baru saya sadar bahwa sebenarnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini basic sekali. Sesungguhnya inilah yang disebut dengan paket doa. Pakai istilah saya sendiri ya, paket doa bukan paket yang tadi ya. Bukan yang paket, paket doa. Ya. Minta, cari, ketok. Jadi artinya doa itu bukan hanya sekedar berucap saja.
Tuhan aku butuh ini, aku minta kesembuhan misalnya. Gak cuma itu, tetapi harus dilanjutkan, ada follow up-nya. Ya, contoh misalnya ya, kalau ada di antara kita yang nyari kerja, apakah terus hanya minta, tetapi tinggal di rumah dan tidak lakukan apa-apa, lalu menunggu telepon berdering, lalu kemudian kita mengharapkan ada orang yang bilang begini, ayo ya besok kamu masuk ke kantor ya. Mana ada seperti itu saudara, itu bukan paket doa yang Tuhan ajarkan. Ya. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya pekerjaan besok saya apa? Apa yang saya lakukan? Saya ngelamar kerja saudara, saya cari peluang, saya pergi ke sana sini, saya mengamati, saya baca koran atau online ya barangkali cari kerja ya. Dan kemudian ketika ada peluang saya berusaha. Kalau perlu dengan mencucurkan keringat saya saudara. Artinya Tuhan Yesus melihat ya usaha kita bahkan keringat kita itu adalah bagian dari doa kita saudara. Bagian dari doa kita. Jadi tidak ada ceritanya minta sesuatu lalu kemudian males-malesan. Itu bukan doa namanya. Itu bukan doa. Ya. Ada yang minta apa saudara? Macam-macam ya. Minta pasangan hidup misalnya. Yang belum punya pasangan hidup. Apa kemudian terus di rumah saja nanti tahu-tahu ada yang ngetuk pintu bidadari datang begitu? Kan tidak saudara ya. Yo ikutlah care group, kenalan sama orang, ikutlah kaum muda ya kan, komunitas anak muda yang seiman dengannya ya, lalu kemudian kenalan ya kan, dan kemudian seterusnya sambil didoakan nanti kan ketemu, kan harusnya begitu saudara ya. Bagaimana dengan kalau yang minta kurus? Ini kalau diteruskan banyak yang tersinggung nanti. Tuhan harus 20 kilo lagi lah Tuhan. Tapi tidak ada usaha belas loh saudara ya. Ngantok malah loh saudara. Iya kan, bukaannya itu Shopee Food terus. Itu bukan doa. Doa itu satu paket. Kita minta kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak malu kepada Tuhan, sama Bapaknya sendiri. Penuh keyakinan, tidak ragu sebab Dia mengasihi kita. Tapi kita juga lakukan bagian kita. Dan waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan melihatnya itu sebagai bagian dari doa kita. Itu penting saudara ya. Banyak orang salah memahami hal ini. Lanjut sekarang ya, ayat 11 dan 12. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Nah saudara, banyak kali ya orang berpikir begini, apakah ayat ini bicara begini ya, kalau saya pengen Tuhan kabulkan cita-citaku menjadi seorang dokter. Ya. Kenyataannya saudara ya, Tuhan kasih kita sebagai guru. Gajinya tidak seberapa mungkin. Tuhan aku kepingin jadi pegawai bank. Jatuhnya tukang parkir misalnya saudara ya. Yang rasa aduh kok Tuhan kok kasih saya kayak gini sih pekerjaannya. Ya. Yang sudah menikah minta anak laki kok dikasihnya anak wedok saudara, anak perempuan. Loh apa ini yang dimaksud oleh kedua ayat ini saudara? Jawabannya tidak. Tidak. Dan saya mau menambahkan sebuah catatan penting ya. Kalau itu benar, maka itu bukan
bukan hanya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi itu juga bahaya, saudara. Bahayanya itu kenapa? Karena seolah-olah Tuhan itu kehilangan kendali dalam hidup saya, sehingga waktu kita minta A, Tuhan kasihnya yang di bawah, kasih B atau C. Seolah-olah Tuhan kehilangan kendali. Dan bahkan Tuhan mungkin salah. Saudara ya. Banyak tahun lalu saya membaca buku yang menolong saya untuk memahami hal ini. Ya, saya kira kita semua tahu seorang penulis yang sangat inspirasional ya. Joni Eareckson itu ya. Yang menulis sebuah buku yang saya baca itu When God Weeps ya, ketika Allah menangis. Ya. Dan saya menemukan satu paragraf yang betul-betul membuat pikiran saya terbuka, saudara. Ya, saya mau ajak kita melihat hal ini ya. Saudara simak baik-baik ya apa yang beliau tuliskan di sini. Entah Tuhan yang memerintah, artinya Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menguasai segala sesuatu terjadi di dunia ini, atau pilihannya cuma dua, saudara. Entah Tuhan atau setan yang menentukan agenda dunia ini, yang mengatur dunia ini. Dan Tuhan hanya bisa bereaksi saja. Jadi di sini Tuhan itu seolah-olah di bawahnya setan. Saudara. Dalam hal ini yang Maha Kuasa akan menjadi, perhatikan istilah yang dia pakai, tukang bersih-bersih setan. Coba bayangin. Tuhan itu kayak jadi pemulung. Menyapu bersih setelah iblis menginjak-injak dan melakukan yang terburuk. Mencari cara untuk mendapatkan kebaikan dari situasi tersebut. Bayangkan saudara. Ya, kalau seandainya kita berpikir Tuhan itu enggak pegang kendali, lalu yang terjadi itu acak. Dan acak di sini ini kan pemahamannya orang-orang yang tanpa Allah ya. Ya. Tetapi kalau kita mau memahami itu dari sudut pandang spiritual, hanya dua oknum saja. Entah Allah atau setan yang berkuasa, saudara. Nah, ini kan bahaya. Ya. Lalu dia lanjutkan. Namun itu bukanlah rencana terbaiknya untuk Anda. Bukanlah rencana A. Jadi kadang-kadang dulu kita dijelasin ya sama guru-guru kita SMP atau apa itu. Tuhan tuh punya rencana itu A, B, C, D. Nanti kalau yang A nggak jalan ganti B. Gitu loh. Ya, tergantung pada kita merespon. Enggak saudara, Tuhan itu rencananya cuma A. Ya, karena Tuhan itu merencanakan dalam kekekalan dan rencananya itu sempurna, tidak pernah salah dan pasti jadi. Saudara. Dan dalam perencanaannya itu seringkali mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi. Dan inilah yang terjadi dengan Joni Eareckson. Ya, dia kecelakaan waktu diving ya, waktu menyelam lalu kena di lehernya ya, sehingga akhirnya itu menyebabkan mulai dari pundak ke bawah ini lumpuh total. Nah sudah pasti dia bergumul, kok Tuhan izinkan kecelakaan yang buruk ini terjadi pada diriku. Apakah ini terjadi secara acak? Apakah Tuhan itu kalah sama setan atau bagaimana? Lalu Tuhan seperti pemulung itu ya, pemulung sampah begitu banyak. Lalu cari apa yang bisa dipertahankan, yang masih punya nilai untuk dijual. Seolah-olah itu seperti itu saudara. Tetapi pada akhirnya puji Tuhan Joni itu Joni perempuan ya. Sudah kalau di kita ini Joni mesti pikirannya laki ya, ini perempuan. Sudah. Ya. Tiba pada kesimpulan bahwa sesungguhnya tidak demikian. Allah pegang kendali. Ya.
Dan rencananya itu sedang terjadi dalam hidup saya. Lalu perhatikan, dengan kata lain meskipun Tuhan akan berhasil memperbaiki keadaan, penderitaan Anda sendiri tidak akan berarti. Artinya saudara, Erikson pada akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada diri saya ini by agenda, by plan, by program, saudara. Ya, Allah yang mengizinkan itu terjadi dan Tuhan punya maksud di dalamnya. Tuhan itu tidak inferior dari setan, saudara. Bukan setan yang berkuasa, tetapi Allah yang berkuasa dan berdaulat sehingga rencananya itu pasti jadi. Saudara, jadi kalau demikian tadi ayat 11-12 tidak berbicara mengenai apa yang tadi saya contohkan. Seperti Tuhan itu kasih yang ya mintanya A dikasihnya B atau C atau D malahan. Tidak begitu saudara. Tuhan adalah Allah yang maha kasih, dia tahu yang terbaik dan dia tidak pernah salah ketika dia memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Amin saudara. Nah sekarang kita akan sampai pada puncak ya pengajaran Tuhan Yesus mengenai doa ini. Saudara ya ayat 13 mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ada ayat paralel ya dari ayat ini, yaitu adanya di Matius pasal 7 ayat 15. Kalau saudara membaca Matius 7 ayat yang Matius 7 ayat yang ke 15 saya kira ya. 7:11. Ya. Pasal 7 ayat 11 ya. Nah, di sana tidak disebutkan Roh Kudus, tapi hal-hal yang baik. Good things, good gifts. Lukas, saudara, memberi pengertian yang lebih khusus dari perkataan Tuhan Yesus itu. Apa sih yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada umatnya? Jawab saudara-saudara, Roh Kudus. Tidak ada pemberian yang lebih baik daripada itu. Roh Kudus itu adalah karunia terbesar, karunia terbaik yang Allah bisa berikan kepada setiap anak-anaknya. Kenapa saudara ya? Nah mari coba saya mau ajak kita renungkan bagian terakhir dari khotbah saya ini. Kenapa sih kok karunia terbaik? Jawabannya sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan menerima Yesus dan menjadi seperti Dia. Saudara ya. Nah, saya kira saudara pasti akan mengaminkan perkataan saya ini. Bahwa keselamatan itu hanya oleh korban Kristus. Kristus diutus oleh Bapa untuk mati di atas kayu salib ganti kita demi keselamatan kita. Amin? Nah pasti amin kan? Tetapi saudara pertanyaannya, apakah kemudian saudara akan dengan kemampuan manusiawi saudara, tahu-tahu saudara datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia? Tidak, kita ini secara rohani itu mati saudara. Karena dosa, karena pelanggaran, karena kesalahan yang kita buat dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah secara natural datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepadanya. Tidak akan pernah. Kalau ada orang yang datang kepada Allah dan menyerahkan hidupnya kepadanya, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dengan kata lain saudara ya, dengan kata lain, semua yang Tuhan Yesus kerjakan akan menjadi sia-sia. Saya pakai kata yang keras ya.
sia-sia kalau Roh Kudus tidak bekerja di tengah-tengah kita, saudara. Sia-sia. Betul, itu pengorbanan yang luar biasa, betul, saya setuju. Tetapi siapa yang membawa kita ke sana? Siapa yang mendorong kita, menginsafkan kita akan dosa kita? Dan kebutuhan kita akan juru selamat kalau bukan karya Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus adalah pemberian terbaik dari Allah buat kita. Dan bukan hanya di awal saja kita menerima Tuhan Yesus, tetapi juga dalam prosesnya. Saudara melihat ya, ini luar biasa. Lukas menulis satu karya 2 volume. Injil dan Kisah Para Rasul. Penulisnya sama, saudara. Dan perhatikan ya bagaimana Lukas itu menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus dalam Injilnya. Pasal 3 saudara akan menemukan Tuhan Yesus dibaptis. Dan pada saat dia dibaptis lalu dia keluar dari permukaan air. Kemudian Roh Kudus turun atasnya. Burung merpati sebagai lambangnya. Dan itu menandai kehidupan Tuhan Yesus yang selanjutnya digerakkan, dipimpin, diberdayakan oleh Roh Kudus. Saudara pindah satu pasal, di pasal 4, dia pergi ke padang gurun untuk dicobai. Itu atas pimpinan Roh Kudus, saudara. Bahkan menarik sekali, sudah pindah di pasal yang ke-10, sudah akan menemukan Tuhan Yesus bersukacita saja oleh Roh. Bersukacita saja loh kok oleh Roh. Saudara. Jadi artinya dalam seluruh kehidupan Tuhan Yesus tidak ada ruang di mana Roh Kudus tidak bekerja. Seluruh kehidupannya dikuasai, dipimpin, diberdayakan, diperlengkapi oleh Roh. Kesimpulannya, Yesus yang digambarkan oleh Lukas dalam Injilnya adalah Yesus yang karismatik dalam pengertian yang betul-betul sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu kalau kita pindah ke Kisah Para Rasul, saudara ya, maka disitulah tongkat estafet itu diserahkan kepada gereja. Nah perhatikan pasal 2 dari Kisah Para Rasul cerita apa, saudara? Pencurahan Roh Kudus, bukan? Dan dengan kata lain Lukas mau mengatakan begini, jadi ada kesinambungan, ada kontinuitas. Yesus yang karismatik, gereja yang adalah murid-muridnya juga harus menjadi gereja yang karismatik. Dalam pengertian dikuasai, dipimpin, dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Mulai dari mana? Dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh. Lalu setelah itu apa, saudara? Maka kemudian Roh Kudus mengerjakan batin kita sehingga akhirnya lahirlah buah Roh. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Tuhan ingin sama seperti Tuhan Yesus melayani, gereja juga melayani, tetapi bukan melayani dengan kekuatan kita, tetapi melayani dengan kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus. Saudara, jadi komplit sudah di sini apa yang Tuhan Yesus sediakan kepada kita. Jadi kalau demikian, saudara ya, ini saya suka dengan ungkapan seorang penulis ya. Kenapa sih Roh Kudus itu kok karunia terbesar? Kenapa Roh Kudus itu adalah the best gift? Karena Allah tidak hanya memberikan gift saja, tetapi Allah memberikan giver. The giver kepada kita. Dialah yang mengaruniakan kelahiran baru, dialah yang mengaruniakan karunia-karunia roh, dialah yang mengaruniakan buah roh kepada kita. Puji Tuhan, saudara.
Kalau begitu dalam doa-doa kita setiap hari jangan cuma minta kesembuhan, ya kan? Minta jodoh, minta apalagi kemudahan, minta roti ya boleh, semuanya itu boleh, itu sah-sah saja. Tapi lebih daripada itu, minta supaya Roh Kudus pimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita sekalian.